Bagaimana kemudian teman-teman di Kortas Tipikor ini bisa meyakini yang tadi Abang katakan, harusnya belok kanan, ternyata dia belok kiri nih. Kan sama-sama pegang berkas nih, Bang. Iya. Bagaimana teman-teman di Kortas Tipikor bisa meyakini itu? Karena peralihannya di awal terkesan bahwa ya supaya cari damai aja lah, cari jalan tengah gitu. To the point aja. Ya. Dan bagaimana kalau seandainya dalam penegakan kasus ini kemudian melibatkan, ini kan hanya sekedar mantan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Yes. Nah, kenapa tidak langsung saja diambil alih oleh KPK dalam hal ini? Supaya publik tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Saya minta maaf ya, itu kepercayaan dan sejenis itu soal persepsi gitu ya. Selama ini kan kita mesti jujur juga, Pak Haji. Ada berapa kasus yang nilainya triliunan rupiah yang disajikan oleh KPK dalam selama perjalanan mereka dari awal sampai sekarang? Bisa nggak? Ada satu saja kasus yang bisa diterangkan dan yang dipegang oleh Febri? Jadi tidak ada alasan untuk meragukan. Kalau saya tidak ada alasan untuk meragukan penekanan yang ada di kejaksaan saat ini. Gitu itu, nggak ada. Kalau soal desakan, kenapa Febri belum ditahan? Ini gimana? Pertimbangan saja itu pertimbangan teknis saja gitu. Teman-teman di jaksa ini kan teknis ini ya, ini teknis ya. Kewenangan menahan itu ada pada penyidik. Betul. Begitu ya. Oke. Boleh jadi teman-teman kawan ini nggak lari nih. Gitu ya. Nah bisa jadi nih, bos ini nggak lari nih, bos ini kemudian tindak pidana ini kan dulu 2021 gitu kan. Nah, sekarang ini nggak mungkin lah. Nah, dia juga sudah nggak ada jabatan lagi, siapa lagi dapat tanggung jawab dia? Atau siapa lagi datang bicara ini dan itu segala macam. Jadi biar aja deh. Dia barang bukti juga sekarang polisi sudah sita semua. Minimal gitu ya, sejauh yang bisa kita bayangkan, duit begitu banyak sudah diambil. Kita cuma tahu kan ada duit dan emas. Kita nggak tahu gitu selain itu kertas-kertas dan elektronik apalagi yang mungkin dibawa gitu ya. Isinya apa kan kita nggak tahu. Tapi itu kan paling tidak secara faktual itu barang sudah disita gitu kan. Jadi dia menghilangkan barang bukti dengan cara apa? Mungkin semua itu menurut teman-teman di jaksa itu terpenuhi. Dia tidak akan lari, dia karena tidak sudah akan dicekal ya. Karena sudah dicekal. Dia juga memutar-mutar di Indonesia, memutar kemana juga gitu ya. Terus barang bukti juga sudah disita, begitu banyak barang bukti disita, jadi mau ngapain juga gitu-gitu ya. Tapi kan di tempat lain itu kan penahanan itu adalah salah satu show gitu ya. Show untuk meyakinkan bahwa kita itu kerja beneran. Itu nggak bisa dilepaskan. Saya tidak bisa begitu. Itu begini. Memang ada kewajiban secara tidak tertulis untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kami oke gitu dan itu adalah satu cara gitu. Itu oke, saya setuju aja gitu ya. Tapi dari segi teknis begitu itu. Dari segi teknis Anda menahan orang itu karena Anda khawatir dia lari. Itu ya pertimbangan pertama. Dia lari atau dia ulangi lagi tuh tindak pidana itu atau dia kasih hancur tuh barang bukti. Nah kalau barang-barang ini ada tahan dia tuh. Tapi kalau barang ini tidak ada, biar aja itu nggak apa-apa. Begitu. Tapi itu satu. Yang kedua feeling saya ini mungkin ini feeling ya bukan apa ya. Feeling saya dari segi teknis ini. Ini kan kawan ini baru pertama kali diperiksa di Kejagung kan. Ya betul. Jadi belum ditahan. Tapi boleh jadi setelah jaksa itu menambah keterangan saksi-saksi, lalu dia diperiksa lagi, dia ditahan. Oh gitu? Yakin saya itu. Kan jaksa ini baru mulai loh. Baru mulai mengawali penyidikan mereka dengan memeriksa dia. Ini juga penting. Ya, baru dia yang diperiksa. Baru dia. Bos, dari sini kalau Anda mau jadi ahli nujum, begitu ya, Anda sudah bisa tebak ini polisi ini teman-teman anak buahnya mantan anak buahnya dia ini nih jaksa-jaksa nyidik ini punya motif mau jerat mau tahan dia ini. Mengapa saya bilang begitu? Begitu perkara yang dilimpahkan status dia kan kita polemikan kan? Ya betul.
Ini tersangkanya bagaimana, ditetapkan tidak sah, bagaimana begini. Tidak sesuai KUHAP Tidak atau sesuai KUHAP lah, bagaimana begini macam ntar kita bilang gitu kan. Iya. Kan jadi soal ini kan. Nah, kalau gitu kita periksa duluan. Jadi kita konsolidasi, kita sempurnakan status dia. Karena kita sudah periksa dia kan, jadi sah status dia. Kalau ini jadi perdebatan. Jadi perdebatan ini orang tersangka apa enggak? Tersangka tidak sah, bagaimana begini. Oh, kenapa begitu? Apa-apa, dia periksa. Kita pertama kali periksa dia. Sudah biar cuma 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang penting Anda sudah diperiksa sebagai tersangka dan kami yang periksa. Jaksa yang periksa, bukan penyidik tipikor. Jadi mau persoalan apa lagi? Kami sudah periksa dia sebagai tersangka. Itu berarti kami mengakui penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polri. Ya, penyidik. Begitu ya. Dan untuk itu, kalau Anda masih belum cukup, kami sempurnakan. Apa caranya? Kami periksa dia. Jadi pemeriksaan tahap pertama, the first step ini, itu sekedar menyempurnakan, melegalisasi, menguatkan legalisasi tersangka yang dilakukan oleh Tipikor sebelumnya. Tipikor. Hanya itu poinnya. Karena itu hanya sekedar 18 pertanyaan gitu kan. Itu sudah banyak banget tuh. Udah banyak banget Kalau ya. saya 5 aja cukup, 2 aja cukup. Anda sehat? Anda tahu kamu ada dipanggil di sini apa? Cukup aja itu. Tapi Anda sudah diperiksa. Jadi udah terkonsolidir status tersangka secara legal. Ya. Mau persoalkan apa lagi? Jaksa yang baru terbitkan SPDP sudah periksa dia sebagai tersangka. Mau apa kok? Apa? Tapi dari situ aja Anda sudah bisa lihat jaksa sedang bukan bermain ya, jaksa merangkai puzzle itu supaya dan mengkonsolidasi status dia. Dari situ ada alasan untuk menyatakan bahwa jaksa bakal kerja benar. Teman-teman penyidik itu bakal kerja benar. Apa? Mereka mengawali penyidikan mereka dengan memeriksa dia. Kalau normal, dia mesti makan dari pinggir, makan bubur panas. 15 yang diperiksa sebelumnya oleh Tipikor itu diperiksa dulu. Ya, dia pelan-pelan dari situ tuh, makan dari pinggir, makan bubur panas. Ini enggak dia masuk langsung di tengah ke Febri kok. Kan apa coba? Kan dia mau meruntuhkan polemik di luar status Febri ini begini kan? Ya, begitu itu. Jadi dari situ kan ada alasan kita percaya sama mereka. Mudah-mudahan mereka begitu terus ke sana. Akhirnya akan sampai nanti kalau sudah pemeriksaan saksi-saksi, kemungkinan tahan orang akan ditahan ya? Tahan. Yakin ya? Yakin. Tahan. 2-3 kali lagi nih. 2-3 kali lagi. 2-3 kali nih. Bisa sampai tidak sampai 3 kali, 2 kali. Dia periksa saksi-saksi berapa lagi itu tahan ya. Dan dia diperiksa kedua atau 3 dia bisa tahan. Yakin periksa saksi, kemudian dikonfrontir jawaban saksi pada saat itu tuh. Pada saat konfrontir itulah. Ini kan belum ini belum nih. Masih awal ya. Masih awal. Jadi tadi saya bilang ini sekedar menyempurnakan status yang sudah diberikan oleh teman-teman di penyidik Polri gitu ya. Bukan menyempurnakan, menguatkan untuk apapun namanya terserah lah. Karena kan penetapan ini legal. Ya. Gitu ya. Jadi cuma kan ada polemik di luar bla 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 bla. Ya udah mereka periksa aja dulu. Jadi cuma di situ, belum ada konfirmasi sana sini. Kalau normal itu mereka mesti mutar. Makan dari pinggir, pelan-pelan, saksi, udah baru dapat, baru gitu. Nah, kalau normal itu game plan-nya pasti begitu. Makan dari pinggir. Satu, dikit. Nah, udah mulai dapat baru informasi. Ke tengah. Baru ke tengah, sudah banyak informasi baru. Bisanya, tanggal sekian Anda di sini ya? Enggak. Oh gitu ya. Tapi ini Pak. Nah, bukan aneh. Tanggal sekian Anda di sini. Enggak Pak. Apa ini Pak? Nah, begitu itu loh. Nah, sekarang ini, kalau dia sangkal semua, Anda bilang apa? Anda belum periksa orang lain kok. Walaupun data itu pasti ada di dalam berita acara penyidik Polri. Ya, yang sudah diserahkan. Sudah diserahkan gitu. Lagi-lagi di situ cerdasnya teman-teman di polisi gitu ya. Di sisi lain teman-teman di jaksa cerdas juga. Di mana letak kecerdasan mereka? Mereka awali tindakan penyidikan mereka dengan periksa Tuan Febri. Top itu. Itu top. Artinya kalau nanti benar-benar ditahan, itu berarti pesannya lebih kuat lagi ya? Bahwa mereka serius gitu? Oh, bukan serius dan mereka yakin, cukup yakin kok. Anda ini yakin dia akan tahan. Jaksa-jaksa akan tahan. Di pukulan kedua, ketiga. Setelah mereka kumpul saksi-saksi dulu, dia akan diperiksa sekali, periksa lagi sekali, akan ditahan. Tidak mungkin tidak. Artinya kalau saya membayangkannya begini Pak, Bang Margarito.
Kalau ini Febri sudah diperiksa Yes. untuk menguatkan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di Kortas Tipikor. Ya. Dan sekarang sudah juga diserahkan ke kejaksaan Yes. tersangka baru yang bernama Don Rito Ya. yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan uang Ya, ya, miliaran ya, ya. rupiah, kemudian puluhan kilogram emas logam Ya, ya, mulia ya, ya. itu adalah milik dia. Ya. Nanti saling dikonfirmasi. Memang dia pedagang emas. Kalau seandainya Don Rito benar nanti akan diperiksa, bisa jadi di tahap kedua itu yang keyakinan abang tadi ya. Udah lah. Di pemeriksaan kedua Ya, itu abang ya. yakin akhirnya ditahan. 2 sampai ketiga lah. Ya. Mungkin kedua belum, ketiga itu dia udah semakin dekat di penahanan. Kedua itu sudah mendekatkan dia ke penahanan. Yakin saya. Nah, ini kan sekali lagi belum ada orang yang diperiksa kecuali dia kan dalam Ya, betul. oleh kejaksaan kan, kecuali dia kan. Ya. Itu juga cuma segitu doang kok. Begitu. Jadi tidak mungkin juga mereka tahan. Logis saja itu. Tapi begitu masuk kedua dan ketiga, karena peluru udah banyak nih. Teman-teman jaksa gitu ya, sudah banyak peluru. Karena mereka udah panggil-panggil orang tuh. Berkas perkara yang sekarang mereka sudah baca satu persatu pasti tuh. Sebenarnya pelimpahan ini akan lebih memudahkan teman-teman atau 9 jaksa yang bertugas ini dalam melakukan. Mereka tidak memulai dari nol. Mereka sudah tidak memulai dari nol kan. Nah di situ juga kita dalam tanda petik mesti berterima kasih juga pada teman-teman polisi gitu. Tadi yang saya bilang itu, kita lihat ini dinding nih. Tahu-tahu di dalam ada brankas. Bagaimana Anda bisa memastikan itu kalau tidak punya keterampilan tertentu dan membutuhkan waktu tertentu untuk bisa tahu kan? Dan waktu dan keterampilan itu tidak perlu dikeluarkan lagi oleh kejaksaan. Karena teman-teman polisi sudah melakukannya. Bersyukur dong, terbantu dong. Kalau saya begitu melihatnya gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman di Kortas Tipikor ini bisa meyakini yang tadi abang katakan, harusnya belok kanan, ternyata dia belok kiri nih. Kan sama-sama pegang berkas nih bang. Iya. Bagaimana teman-teman di Kortas Tipikor bisa meyakini itu? Karena peralihannya di awal terkesan bahwa ya supaya cari damai aja lah, cari jalan tengah gitu. Ya saya tidak tahu ya, memang agak susah sekarang ini teman-teman polisi. Tidak mungkin lagi secara hukum, tidak mungkin teman-teman polisi itu mengontrol kejaksaan gitu ya. Karena dia sudah melimpahkan. Karena dia sudah melimpahkan. Melimpahkan itu kan secara hukum berkonsekuensi sama nilainya hukumnya atau sama artinya dengan saya melepaskan kewenangan saya. Ya betul. Melepaskan semua kewenangan saya. Jadi saya tidak bisa cek lagi, saya mungkin begini. Cuma mungkin dia bisa bilang, kawan. Sebagai sesama kolega, penegak hukum. Kawan, bagaimana tuh kawan? Bisa jadi begitu kan, teman, konco, ente bagaimana? Kok mesti kanan tuh? Minimalnya begitu-begitu doang gitu. Tapi itu aja kan sudah sakit sebenarnya itu kan. Itu saja menunjukkan bahwa orang lain tahu siapa kita dalam pekerjaan ini gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sebatas itu doang sih sebenarnya. Jadi untuk memastikan itu tidak perlu ada supervisi atau tim supervisi atau tim independen gitu untuk mengawasi. Tim independen. Tapi sekarang kalau supervisi yang berdasarkan sistem hanya bisa dilakukan oleh KPK. Nah, KPK punya hak untuk melakukan supervisi tanpa harus diminta. Tanpa harus diminta. Kami merasa perlu bla 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 bla. Udah lu ngarang aja pertimbangan apa, ada begini, ada begini. Tulis surat, Pak Jaksa Agung kami perlu melakukan supervisi karena ada bla 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 bla. Datang Jaksa Agung tidak punya kewenangan untuk menolak. Harus ya, diterima. Jadi itu lebih bagus daripada di dalam juga proses itu gitu. Anda baru saya datang, bos, kan supervisi begitu, buka perkara tuh, lihat perkara tuh ini kenapa begini, kenapa lo, kenapa ini mesti jadi saksi, kenapa tidak periksa, kenapa barang ini harus disita, kenapa nanti disita, misalnya. Dan apakah penyidik itu dari tim supervisi dari KPK nanti kalau ada misalnya memiliki keberanian untuk melakukan itu atau tidak? Artinya KPK melakukan itu tanpa harus ada permintaan atau perintah presiden tidak perlu. Inisiatif KPK sendiri karena memang itu kewenangannya KPK. Kalau dia mau, cukup aja dulu kita ribut ngomong terus KPK bahwa ada kecurigaan yang beralasan terhadap performa teman-teman di kejaksaan itu. Terus dengan itu dia bikin surat periksa. Oke. Dari segi legal ya, sah. Tidak ada alasan bagi jaksa untuk menolak mereka. Kalau dia mau.
Dan KPK ini maju. sebenarnya yang ditunggu Jadi, ya Bang ya, supaya iya. karena ini yang menjadi yang akan duduk di kursi terdakwa ini kan adalah penegak hukum. Nah itu ya. Supaya jangan jeruk makan jeruk juga nantinya. Itu saya bilang jangan teman-teman penyidik itu, dan mereka pasti tahu, teman-teman penyidik di KPK itu tahu bahwa yang dihadapi ini adalah seorang Febri Ardiansah, mantan Jampitsus, full knowledge tentang inquiry dan legal science. Jadi Anda mesti maju dengan kekuatan penuh, jangan berbodoh di sana. Tapi kan? Karena yang dihadapi jagoan ini. Ya. Ini Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus ini. Bukan ini Jaksa Agung Muda, bukan itu kepala seksi Pitsus di Kejari, bukan ini. Ini Jaksa Agung Muda pidana khusus, bosnya semua jaksa khusus di Republik ini. Coba bayangkan. Baru Anda mesti hadapi dia, kalau Anda setengah-setengah, kegulung. Begitu, tapi kita mesti percaya bahwa teman-teman jaksa ini juga anak-anak yang terlatih juga gitu kan. Betul. Gitu. Karena kita memang harus percaya Kita juga mesti dalam percaya. hal ini. Kita mesti percaya, dan saya percaya full percaya mereka. Dan teman-teman ini. Dan kita publik sama-sama mengawal Oh iya. dan melihat seperti apa pergerakannya. Kan kita ini kan bisanya cuma itu. Iya. Kan cuma begini-begini. Ini kan bagian dari cara kita untuk pengawal mereka. Cuma itu doang kan. Ya. Cuma itu doang. Itu aja kan. Ya, Nah, betul Bang. Tapi kayaknya KPK sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk Cuman aktif. kan Mas kan untuk Mas, melakukan supervisi. Kan ini baru satu yang diperiksa gitu. Oh gitu. Ya mungkin lah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ini tidak mungkin perkara ini ini kan ada 3 ya. Ya. Asabri, Krakatau Krakatau Steel, sama kemudian Batubara itu. Batubara. Ini kan tidak mungkin periksa dalam waktu 2 bulan ini. Ini lebih dari 4 bulan nih. Panjang ya? Panjang nih. Waduh, apalagi lagi yang kalau 2 ini gampang. Yang memang tempusnya ini sudah agak sedikit lama ya. Tapi ini gampang, suap doang kok. Tapi yang listrik batubara itu, ini agak sedikit sulit ini. Ini rangkaiannya. Sebab begini. Nah, gimana Bang? Sebab kenapa saya bilang sulit? Dan di Krakatau Steel, bukan Krakatau Steel, di PLN itu mustahil, secara teknis ya, mustahil tersangkanya 1. Mustahil. Mengapa saya bilang mustahil tersangkanya 1? Memang batu bara itu dicungkil langsung dibawa masuk situ. Kan tidak itu. Butuh kualifikasi juga. Betul. Mungkin dia punya grade A6. Siapa yang menentukan grade ini? Apakah orang perusahaan sendiri atau orang PLN sendiri atau melibatkan orang lain? Bagaimana kalau ketika orang lain itu memeriksa batu bara itu terus dapat katakanlah yang diperlukan PLN itu grade 5, terus ini cuma ada grade 2. Bagaimana bisa yang grade 5, grade 2 bisa masuk di sana? Siapa yang menentukan itu? Bisa jawab gitu kan? Ya, betul. Jadi tidak. Nah di titik itu saya mesti bilang bahwa secara teknis perkara batu bara itu tidak mudah, lumayan rumit dan mustahil dari rangkaian peristiwa itu mustahil cuma ada 1 tersangka, mustahil. Berarti bisa kemana-mana nih Bang? Memang bisa kemana-mana. Dan semakin Coba kalau misalnya perusahaan yang menyediakan batu bara itu diperoleh dengan cara lelang. Melalui lelang gitu ya. Siapa yang bikin lelang? Siapa yang memutuskan ini menang dan ini kalah? Kenapa yang ini menang dan kenapa ini kalah? Jangan-jangan yang ini yang menang ini tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan itu, tapi dia tetap menang juga. Siapa yang menentukan? Misalnya, gitu. Kan ini orang-orang mesti diperiksa semua ini. betul. Gitu. Ini listrik ini butuh batu bara dan kualifikasi top 10, angka 10 misalnya. Orang punya cuma angka batu bara yang tersedia itu perusahaan X, kualifikasi cuma 5. Loh kok bisa masuk sini? Ini apa nih? Siapa yang tentu ini? Kenapa bisa masuk? Kenapa juga kau barang ini kualifikasinya 5, kau tulis 10 pemeriksa? Besar berarti. Besar ini Pak, ini besar ini Pak Haji. Ini barang masih panjang ini. Jadi bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ini. Karena itu ini menjadi menakutkan bagi sebagian. Loh iya, kalau di listrik memang iya. Di listrik pasti begitu. Tidak mungkin tidak. Oke. Di listrik begitu cara kerjanya. Di listrik ini.
Karena kita orang awam ini, orang-orang listrik dan orang-orang tambang atau orang-orang yang pemain-pemain batubara mesti tahu lah itu. Kandungan batubara itu kan kandungannya ada kadarnya kadarnya kan tidak sama antar betul, tempat betul. Kadar kalorinya berbeda. Kadar kalori atau apapun itu kan tidak sama semua gitu kan. Nah, PLN itu butuh yang kadar kalori atau kadar berapa yang sudah punya miliki standar. Standar dia punya itu kan. Katakanlah kalau dia butuh itu kalorinya standar 5. Kenapa ada orang punya kalori standar 3 bisa masuk? Dan siapa yang menentukan kalori batubara ini kalori standar 3 atau 5? Siapa yang menentukan? Kan bukan orang PLN tuh, ada orang tukang periksa tuh. Ada orang yang akan melakukan ada survei atau yang meneliti. Ada yang meneliti itu segala macam kan. Nah, siapa yang kenapa Anda waktu teliti? Memang Anda waktu teliti itu batubara ini 5. Enggak, 3. Kenapa itu 5? Misalnya. Jadi cerita panjang yang di batubara ini panjang. Kalau yang 2 itu tadi yang itu bara kecil itu. Nah, ini kan cuma kasih gitu-gitu doang. Kalau ini semakin luas dan semakin banyak, nah ini yang perlu yang kita harus jaga kawal bersama ya Bang ya. Jangan sampai dan yang paling pokok itu sebenarnya menjadi adalah yang punya kuasa saja yang bertahan. Ya, dan kita berharap sih begitu gitu ya. Hukum jangan kita pakai persis seperti yang dibilang oleh Presiden, jangan dipakai untuk memukul lawan. Tidak benar dan salah dalam seluruh aspek kalau hukum itu dipakai untuk menghabisi orang. Ya. Tidak begitu, Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Tidak mengajar. Begitu kan? Ya betul Bang. Berarti prioritas yang disupervisi adalah kasus batubara. KPK harus segera masuk ini, supervisi. Nah itu dia gitu. Akan sangat bagus kalau teman-teman jaksa itu ya sudahlah teman-teman KPK ini kami mohon juga Anda supervisi. Jadi ini kami serahkan juga sebagian data nih. Sebagian data. Nah, itu top tuh. Bagus itu. Itu top. Jadi mereka sudah mulai periksa. Ada teman-teman di KPK di sana sudah mulai kalkulasi ini. Ini yang di batubara ini setan ini hantu belau ini misalnya begitu. Tapi mungkin nggak itu nanti misalnya yang batubara itu dilimpahkan ke KPK itu mungkin nggak penyidikannya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau babak belur misalnya gitu ya. Kalau babak katakanlah dari segi teknis, saya tidak mau bicara politiknya. Iya. Teknis hukumnya. Aduh itu. Kewalahan. Bos, tolong. KPK. Gitu. Bisa. Oke. Sekarang kewenangan itu semua ada pada kejaksaan, pada penyidik. Jadi kalau penyidik mau limpahkan, bos, gua capek. Keberatan. Kami fokus yang 2 ini saja. Kami fokus ini satu Anda pegang. So good. So oke. Legally sah. Legally sah. Jadi silakan aja tergantung. Oke. Masih panjang berarti. Masih panjang. Ini akan menarik dan kita akan berdiskusi lagi dengan Bang Margarito ini. Ini kita baru babak penyisihan ini. Kalau di Piala Dunia baru babak penyisihan ini. Kita masih panjang. Belum panjang akan kita diskusikan. Belum ada juara grup ini. Masih panjang baru penyisihan ini. Oke. Baik Bang Margarito, terima kasih atas waktunya di To The Point aja. Sobat Sindo, hukum hanya jadi panggung bagi mereka yang punya kuasa. Sementara kebenaran terus tergerus di tengah 2 wacana. Apakah kita akan terus menonton drama akhir tanpa cerita? Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.